Pada saat ini seorang pembunuh kulit hitam menghancurkan jendela mobil dengan pistol dan mengulurkan tangan untuk menangkap bahu Tracy, lalu menariknya dengan kejam. Tracy menendangnya ketika dia ingin melawan lagi. Saat ini Devina mengangkat pistol dan membidik ke arah Tracy. "Mati saja, Nona Tracy!" Pada saat kritis, seseorang bergegas kemari dan menghalangi peluru untuk Tracy. Dor! Sebuah suara keras darah segar memuncrat ke wajah Tracy. Tubuh Tracy gemetar dan tercengang ketika dia menoleh. Paula sudah tumbang di sampingnya. Dada Paula terkena satu tembakan, darah segar terus mengalir. Tubuhnya yang kurus berkedut beberapa kali, kemudian tidak sadarkan diri. Tracy tercengang di sana dan menatap Paula dengan bengong. Jantungnya bagaikan terkena peluru. Beberapa sambaran petir jatuh dari langit seolah-olah pintu memorinya telah dibuka. Di benak Tracy mulai muncul gambaran Bibi Juni meninggal karena ditembak oleh Linda. Kemudian semua kejadian masa lalu yang kejam terus melintas di benaknya seperti klip film. Kebencian yang membara bergejolak di dalam hatinya, menyatu menjadi arus sungai yang deras menghantam jantung Tracy. Rasa sakit yang menusuk datang dari otak bagian belakang. Sangat cepat rasa sakitnya itu hampir meledak. "Tracy!" Daniel menghindari peluru dan bergegas kemari adegan ini. Dia buru-buru menenangkan Tracy. "Dia akan baik-baik saja, pasti akan baik-baik saja. Panggil Lily kemari, cepat." "Baik." Pada saat ini angin bertiup kencang di sekitar. Hujan badai akan segera datang. Kepala Tracy sakitnya semakin parah. Lily bergegas membawa orang datang dan segera memberi pertolongan pada Paula. "Bagaimana kondisinya? Bagaimana?" Thomas buru-buru bertanya. "Segera ke rumah sakit." Lily berkata dengan sangat cemas. "Jarak pelurunya sangat dekat dengan jantung, sangat berbahaya, harus segera dibawa ke rumah sakit." Ekspresi Thomas berubah drastis. Dia segera memerintahkan orang untuk menggendong Paula ke mobil ambulan. "Cepat pergi, hujan badai akan segera datang." Daniel ingin memapah Tracy berdiri. Tiba-tiba ada suara geledek, petir menyambar. Ekspresi Tracy tiba-tiba menjadi mengerikan. Dia menengadahkan kepala dan menatap dengan penuh kebencian. Dia mengucapkan kata demi kata. Kamulah yang mengkhianatiku. Tiba-tiba berubah di pesta pernikahan, membiarkanku pergi dan mempertahankan anakku, menyuruhku berpisah dengan anak-anakku. Kalian keluarga Wellens yang mau membunuhku di Thailand dan menyebabkan Bibi Juni meninggal, sekarang masih ingin membunuh orangku. Tangan Daniel menjadi kaku. Dia tahu bahwa dia sudah ingat semuanya. "Daniel, aku bunuh kamu." Tracy seperti binatang buas yang ingin membunuh Daniel. Daniel memejamkan matanya dan tidak menghindar. Pada saat ini suara keras geledek petir menyambar. Tracy memegang kepalanya dan menjerit histeris. Hidungnya terus mengalirkan darah segar. "Tracy!" Daniel menutupi telinganya dan menenangkannya dengan cemas. "Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak akan terjadi apa-apa." Di saat yang sama dia berteriak dengan marah pada Thomas. "Cepat pergi, bawa mobil kemari. Sedang membersihkan penghalang jalan." Thomas buru-buru melaporkan. Awalnya Lily ingin segera membawa Paula pergi ke rumah sakit, tetapi jalan turun bukit telah dirusak. Para pengawal sedang membersihkan penghalang jalan, tidak ada peralatan, hanya mengandalkan tenaga manusia, tidak bisa diselesaikan dalam sesaat. "Jika terus seperti ini, akan kehilangan waktu terbaik untuk menyelamatkannya." Lily sangat cemas. "Tuan Daniel, kalau tidak, bawa dia ke ruang pengobatan di rumah saja. Di sana ada peralatan medis. Kita melakukan penyelamatan dulu. Aku akan meminta orang-orang dari rumah sakit bergegas datang kemari."
Cepat, harus menyelamatkan nyawanya. Daniel memerintahkan dengan tegas. Iya. Lily segera membawa Paula kembali ke rumah Wellens. Pada saat ini ada kilat dan guntur, langit seolah-olah akan terbelah dua oleh kilat. Tracy bagaikan seekor binatang buas yang gila. Dia berteriak dengan penuh penderitaan dan menggaruk-garuk rambutnya. Demi tidak membiarkan dia menyakiti diri sendiri, Daniel memeluknya dengan erat. Tracy berjuang mati-matian, kedua tangannya menggaruk-garuk tubuh Daniel dan menggigit lehernya dengan keras. Darah segar mengalir perlahan dan membasahi pakaian Daniel. Wajah, leher, dan tangannya penuh dengan bekas luka. Namun dia tidak melawan, hanya mengerutkan keningnya dan membiarkan Tracy terus melakukannya. Tengah malam, keluarga Wellens terganggu oleh suara ribut. Lily dan petugas medisnya segera membawa Paula ke ruang pengobatan untuk melakukan penyelamatan. Thomas mengutus orang pergi membersihkan penghalang jalan. Pada saat yang sama, dia juga meminta orang-orang rumah sakit bergegas datang dengan membawa peralatan medisnya. Tracy pingsan setelah beberapa saat Daniel menggendongnya pulang. Orang-orang di rumah terkejut semua. Victoria berlari keluar dari kamar melihat adegan ini. Dia buru-buru menggunakan bahasa isyarat tangan. Daniel, apa yang terjadi? Kenapa tubuhmu berdarah? Kamu terluka. Minggir. Daniel sama sekali tidak meliriknya. Dengan cepat menggendong Tracy ke kamarnya. Dia meletakkannya di ranjang dengan hati-hati dan memakaikan penyuara telinga peredam bising untuknya. Takut ada suara guntur lagi dan dia tersiksa oleh rasa sakit itu lagi. Namun pengikutnya datang untuk melaporkan. Tuan Daniel, Lily bilang peralatan medis di sini tidak cukup. Paula mengalami pendarahan besar, harus dilarikan ke rumah sakit untuk melakukan penyelamatan. Apa penghalang jalan sudah dibersihkan? Daniel bertanya. Sudah hampir selesai, seharusnya bisa dilewati dengan membawa mobil off-road. Segera antar ke rumah sakit, tidak boleh terjadi sesuatu padanya. Daniel tahu jelas bahwa Tracy sangat peduli pada orang di sisinya. Sebelumnya kematian Bibi Juni sudah merupakan pukulan besar baginya. Jika kali ini terjadi sesuatu pada Paula lagi, maka hubungan di antara mereka sungguh sulit untuk diselamatkan. Baik, pengikutnya segera pergi menyampaikannya. Daniel takut mereka tidak bisa menanganinya dengan baik. Dia bergegas ke sana. Sebelum pergi, dia berpesan pada Bibi Riana, jaga Tracy dengan baik. Jangan biarkan siapapun masuk ke kamarnya. Baik, Tuan. Bibi Riana buru-buru menganggukkan kepala. Tutup pintu dan jendela dengan baik. Daniel memerintahkan dan berlari ke lantai bawah dengan cepat. Baik. Bibi Riana pergi ke kamar Daniel untuk menutup jendela. Kemudian dengan lampu dinding yang menyala, dia menjaga Tracy dengan cemas. Pada saat ini sekujur tubuh Tracy berlumuran darah dan tidak sadarkan diri. Dia terkejut melihatnya. Bibi Riana tidak tahu itu darahnya atau darah Daniel atau darah orang lain. Dia sangat takut dan tidak berani mendekatinya. Namun setelah ragu-ragu sebentar, Bibi Riana mengambil handuk panas untuk menyeka darah di tubuhnya. Pada saat ini ada suara ketukan pintu di luar. Bibi Riana pergi membuka pintu. Victoria membawa dua petugas medis wanita berdiri di luar pintu dan menggunakan bahasa isyarat tangan. Bibi Riana, aku melihat Daniel terluka dan membawa kotak obat kemari untuk mengobati lukanya. Nona Victoria, Tuan tidak ada, dia sudah keluar, ujar Bibi Riana. Keluar? Victoria tampak sedikit terkejut dan lanjut menggunakan bahasa isyarat tangan. Tadi aku lihat dia terluka dan mengeluarkan banyak darah. Kemana dia pergi? Aku juga tidak tahu. Bibi Riana takut membangunkan Tracy yang berbaring di ranjang. Tunggu, Tuan Daniel pulang, baru kembali saja. Apa yang di ranjang? Itu adalah Nona Tracy. Victoria bertanya lagi. Ini. Bibi Riana sedikit ragu-ragu tetapi juga tidak pandai berbohong. Apa dia terluka? Biar aku lihat.
Victoria berkata dengan penuh semangat. Semua dokter memiliki hati bagaikan seorang ibu. Nona Tracy mengalami luka serius. Melihatnya terluka, aku juga tidak bisa diam saja. Tunggu Tuan Daniel pulang, baru dibicarakan lagi. Bibi Riana segera menolaknya. Tuan sudah mengatakannya sebelum pergi, tidak boleh membiarkan siapapun masuk ke kamarnya. Apa aku juga tidak boleh? Victoria mengerutkan keningnya dengan tidak senang. Maaf, Bibi Riana tidak ingin berkata lebih banyak. Dia bersiap-siap mau menutup pintu, namun petugas medis keluarga Hilton menghalang pintu dengan kakinya. Victoria menggunakan bahasa isyarat tangan dengan tidak senang. Bibi Riana, jika Tracy mati di dalam, orang dari keluarga Moore akan datang mencari masalah dengan keluarga Wellens lagi. Tiba saatnya, dua keluarga akan bertarung lagi. Anda adalah penyebab utamanya. Ini Bibi Riana sedikit panik. Cepat minggir, biarkan aku masuk untuk melihatnya. Victoria langsung mendorong pintunya dan masuk ke dalam. Tidak boleh, Nona Victoria. Bibi Riana ingin menghalanginya. Pada saat ini, pengikut Tuan Besar bertanya dari lantai bawah. Bibi Riana, apa yang terjadi? Oh, itu. Ketika Bibi Riana mau menjawab, Victoria langsung membawa orang masuk. Seorang petugas medis ingin menutup pintu. Apa yang ingin kalian lakukan? Bibi Riana buru-buru ikut masuk. Tuan Daniel sudah mengatakannya, siapapun tidak boleh masuk ke kamarnya. Kalian cepat keluar. Bibi Riana, untuk apa Anda cemas? Kami hanya memeriksa luka Nona Tracy. Dua petugas medis wanita menghalangi Bibi Riana, sedangkan Victoria berada di samping ranjang dan memeriksa kondisi Tracy dengan teliti. Victoria ditekan oleh Tracy beberapa kali, hatinya sedikit takut padanya, tetapi dia tetap memberanikan diri untuk mendorong Tracy dengan lembut. Melihat Tracy tidak merespon, sorot mata Victoria muncul cahaya dingin. Dia menepuk-nepuk wajah Tracy dan berkata dengan bahasa isyarat tangan, "Suka berpura-pura, sudah tidak sadarkan diri, masih memakai penutup telinga." Setelah itu dia melepaskan penutup telinga Tracy. Apa yang mau kalian lakukan? Cepat keluar! Bibi Riana berteriak dengan cemas. Nona Victoria, jika kamu masih tidak mau keluar, aku akan memberitahu Tuan Daniel. Duh, Bibi Riana, Nona Victoria sedang memeriksa luka Nona Tracy. Apa yang Bibi cemaskan? Kedua petugas medis wanita itu memikirkan segala cara untuk menghalangi Bibi Riana. Pada saat ini dia mengeluarkan sebatang jarum berwarna perak dan bersiap-siap mau menusuk Tracy. Pada saat ini suara geledek butur keras menyambar dari langit. Tracy tiba-tiba terbangun dan terluka matanya. Kebetulan melihat Victoria mengambil sebatang jarum mau menusuknya. Victoria terkejut melihat sorot matanya yang galak. Dia segera mengambil jarum dan mau menusuknya dengan kejam. Namun reaksi Tracy sangat cepat, tiba-tiba menarik tangan Victoria, menekannya di ranjang dan menusukkan jarum itu ke wajah Victoria dengan kejam. Victoria menjerit dengan menakutkan. Bibi Riana dan kedua petugas medis itu terkejut. Pada saat ini kedua petugas medis itu bergegas ke sana untuk menarik Tracy. Pada saat ini ada suara guntur di luar. Tracy mencekik leher Victoria dan tidak bersedia melepaskannya. Matanya yang biasanya terlihat jernih berubah menjadi merah darah seperti seekor binatang buas. Lepaskan dia! Lepaskan dia! Kedua petugas medis itu tidak bisa menarik Tracy. Ketika mereka ingin memukulnya dengan pot bunga, Bibi Riana buru-buru mencegahnya. Apa yang ingin kalian lakukan? Minggir kamu! Di dalam kamar sangat ribut. Pada saat ini terdengar suara marah di luar. Tangkap dia! Beberapa pengawal segera ke sana untuk menekan Tracy, tetapi Tracy masih melawan sekuat tenaga seperti seekor kuda liar yang terlepas sulit untuk ditaklukkan.
"Cepat, kalian beberapa orang, maju semua." Tuan besar memerintahkannya lagi. Beberapa pengawal bergegas ke sana dan menekan Tracy dengan paksa. Mereka juga mengunci kakinya dengan rantai besi. "Kurang ajar, ini adalah kediaman keluarga Wellens. Tidak boleh bertindak semena-mena." Tuan besar sangat marah. "Tadi sore mau membunuh orang di hadapanku. Sekarang memanfaatkan waktu saat aku sedang tidur untuk membunuh orang lagi. Kamu benar-benar mengabaikan hukum." "Tuan besar, ada yang tidak beres." Sanjaya mengamati tampang Tracy dan berkata dengan gelisah, "Nona Tracy, sepertinya sedikit di luar kendali. Sama sekali tidak normal. Apa itu karena dia menderita penyakit atau mengalami suatu rangsangan?" Tuan besar melihatnya dengan seksama dan menemukan bahwa Tracy memang sedikit tidak normal. Ketika dia mau berbicara, Victoria terjatuh dari ranjang dan merangkak ke hadapannya. Dia menunjuk wajahnya dengan tangan yang gemetar dan menangis dengan suara keras. "Astaga!" Tuan besar melihat wajah Victoria ditusuk secara mendalam oleh jarum berwarna perak. Ujung jarum masih terlihat dari luar, setengah dari wajahnya telah hancur. Dia melihat lagi leher Victoria masih ada bekas darah yang mendalam. Itu Tracy yang mencekiknya. Tuan besar tiba-tiba marah dan berteriak, "Sungguh keterlaluan. Tuan besar, Anda sudah salah paham. Tuan besar, aku mohon padamu menegakkan keadilan untuk nona kami." Ketika Bibi Riana hendak menjelaskan, perkataannya dipotong oleh kedua petugas medis itu. Suara gedebuk kedua petugas medis itu berlutut di lantai dan berkata sambil menangis, "Awalnya Nona Victoria datang untuk mengobati luka Tuan Daniel, tapi Tuan tidak ada. Dia melihat Nona Tracy terbaring di ranjang dengan berlumuran darah di sekujur tubuhnya. Jadi dia ingin mengobati luka Nona Tracy. Pada akhirnya, dia ditindas seperti ini oleh Nona Tracy. Untungnya kalian datang tepat waktu. Kalau tidak, Nona Victoria akan kehilangan nyawanya." Wanita itu terlalu kejam. Dia menusukkan sebatang jarum berwarna perak itu ke wajah Nona Victoria. Dia mau menghancurkan wajahnya. Nona Victoria masih seorang gadis. Setengah dari wajahnya telah hancur. Kelak bagaimana dia bertemu dengan orang? Apa kesalahan Nona Victoria? Dia datang ke sini hanya untuk mengobati penyakit Tuan Daniel dan Nona Carla. Kenapa Tracy harus terus-menerus menindasnya, juga mau membunuhnya? Ini terlalu kejam, kan? Saat Nona Carla sakit, Nona Victoria mengobati di rumah sakit dalam kondisi terluka. Dia jatuh pingsan di luar kamar pasien saat Tuan muda Carlos dan Nona Carla terjatuh dari tangga. Nona Victoria bergegas menyelamatkannya mereka tanpa memikirkan diri sendiri sehingga dia terluka. Nona Victoria memperlakukan keluarga Wellens dengan sepenuh hati. Sekarang malah ditindas berulang kali di keluarga Wellens, bahkan hampir kehilangan nyawanya. Bagaimana Tuan besar bisa tega padanya?" Mereka berdua berkata sambil menangis, mengatakan Victoria benar-benar sangat menyedihkan. Orang yang tidak mengetahuinya mendengar ini akan merasa Victoria sangat menyedihkan. Bibi Riana menatap mereka dengan tercengang untuk sementara waktu. Dia juga tidak tahu harus berkata apa. "Tuan besar." Pada saat ini Johnson juga bergegas datang. Melihat tampang putrinya seperti itu, dia menangis. "Jika hari ini Anda tidak memutuskannya, untuk kami ayah dan anak, aku sungguh tidak ingin hidup lagi." "Kurang ajar." Tuan besar marah sampai wajahnya membiru. Dia menunjuk ke arah Tracy dan berteriak dengan marah, "Tarik keluar wanita gila itu. Kelak selamanya jangan izinkan dia masuk ke rumah keluarga Wellens." "Baik." Beberapa pengawal meraih rantai besi di tangan Tracy dan ingin menyeretnya keluar.
Guntur di luar kembali terdengar. Tracy mengalami sakit kepala yang hebat. Dia bagaikan singa betina yang gila dan terus melawan dengan keras. Beberapa pengawal itu tidak dapat mengendalikannya. Tuan Besar melambaikan tangan, beberapa pengawal lainnya bergegas ke sana lagi. Tracy bertarung dengan mereka, pemandangan yang sangat intens. Sanjaya melihat ada yang tidak beres, ia buru-buru menasihatinya. Tuan Besar, tenang. Ada hal aneh dalam hal ini. Sanjaya masih belum selesai berbicara. Tracy melompat kemari dan mengulurkan tangan mau mencekik leher Tuan Besar. Orang tua, aku bunuh kamu. Tuan Besar tercengang dengan mata terbelalak. Sanjaya buru-buru mencegahnya, tetapi dia ditabrak jatuh oleh Tracy. Kursi roda Tuan Besar berjalan ke arah lantai bawah. Semua orang terkejut dan hampir berhenti bernapas. Pada saat yang genting ini, seseorang bergegas kemari dan menghentikan kursi roda tepat waktu. Daniel mendorong kembali kursi roda Tuan Besar, kemudian memeluk Tracy dengan erat untuk mencegah dia menggila lagi. Beberapa pengawal masih ingin menangkap Tracy. Daniel berteriak dengan marah, "Pergi!" Beberapa pengawal itu terkejut, mereka mundur setengah langkah dan tidak berani maju. Victoria memberi kode petugas medis keluarga Hilton segera merangkak kemari untuk mengadu. Tuan Daniel, tadi wanita ini menindas Nona Victoria. Kita berani mengatakan satu kata lagi, aku akan memotong lidahmu. Daniel melirik tajam ke arah mereka, termasuk Victoria. Victoria gemetar terjatuh dan duduk di lantai, hatinya panik. Sombong, terlalu sombong. Tuan Besar kembali sadar dan memerintahkan dengan keras, wanita ini. Sudah cukup. Emosi Daniel meledak. Ini rumahku, akulah yang berhak bersuara. Jika kamu tidak terbiasa melihatnya, silakan pulang saja. Jika mau tinggal di sini, tutup mulutmu, jangan ikut campur dalam hal apapun. Daniel, kamu... Apa masalah yang kamu buat? Masih tidak cukup banyak? Daniel berteriak dengan marah, kemudian memuntahkan darah.